Sebelumnya makasih Pak atas waktunya. Siap. Udah mau diwawancarai. Kita mau bahas sedikit tentang psikologi pendidikan ya Pak. Langsung aja ya Pak ya. Menurut Bapak, pembelajaran efektif dalam konteks psikologi pendidikan itu seperti apa sih Pak? Berarti sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga sesuai dengan keadaan siswa juga. Menurut Bapak, bagaimana mendukung siswa yang mengalami kesulitan belajar? Nah, ini mungkin perlu dicari penyebabnya terlebih dahulu. Kadang kita lalai ya di dalam memberikan pembelajaran itu, kadang kita langsung masuk ke materi. Padahal siswa berangkat dari rumah itu banyak hal yang ditemui oleh siswa. Bisa jadi mungkin moodnya buruk dari dia berangkat dari rumah, ataupun memang dia masalahnya adalah memang kurang paham dalam materi tersebut. Kalau seandainya memang permasalahannya karena moodnya kurang baik, ya moodnya yang kita perbaiki, kita tanyakan terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya ternyata hambatannya karena memang belum paham, ya berarti kita melakukan pengulangan terhadap materi tersebut. Jadi diawali dengan pendekatan terlebih dahulu ya Pak? Benar. Nah, ngomongin mood nih Pak, peran emosi dalam pembelajaran siswa itu seperti apa sih Pak? Sangat penting. Saya selalu berpesan kepada istri itu untuk di pagi hari itu dia harus menjadi mood booster yang baik. Karena ketika saya berangkat, anak-anak berangkat, dan pagi hari itu menjiwai untuk satu hari tersebut gitu loh. Ketika pagi hari itu sudah jelek moodnya gitu, ya seharian di sekolah ya bisa jelek. Jadi saya pikir nggak hanya frekuensi dia di kelas, tetapi mood yang sangat baik itu menunjang kesuksesan di dalam pembelajaran. Menurut Bapak ini gimana menilai efektivitas metode pengajaran tertentu dalam mencapai tujuan pembelajaran Pak? Saya sering menggunakan pretest dan post-test. Jadi untuk mengetahui sejauh mana media yang kita ajarkan itu tepat atau tidak, atau sejauh mana KPM yang kita berikan ke anak-anak ini sudah efektif atau belum ya dengan pretest dan post-test itu. Selama Bapak menjadi guru nih, bagaimana penilaian Bapak mengenai kemajuan belajar siswa secara holistik Pak? Secara keseluruhan mungkin harus banyak kita dorong, karena kan anak-anak itu hanya beberapa waktu di sekolah, jadi tidak bisa pembelajaran itu dibebankan sepenuhnya. Efektifnya adalah dengan guru, tapi juga banyak pihak yang terkait. Salah satunya adalah keluarga dan juga ayah dan ibu, dan juga kondisi dia belajar, kondisi dia tumbuh kembang itu juga mendukung untuk keefektifan dia belajar. Itu sih. Kalau seandainya ternyata di sekolah sudah oke, di rumah tidak mendukung, itu juga nggak bagus. Atau ternyata pertemanannya juga tidak oke, di sekolah belajarnya sudah oke, juga tidak bagus. Jadi seluruhnya harus oke semua. Dan itu berarti anak harus bisa menyiapkan mental kalau seandainya memang dia berada pada kondisi yang memang ada di dalam lingkungan yang tidak oke. Lanjut. Bagaimana pendekatan Bapak dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa? Ya, biasanya saya mencoba untuk lebih ramah ya, karena anak itu kan kita akan berlaku hukum timbal balik ya, ataupun sebab akibat ya. Apa yang kita berikan itu biasanya apa yang kita tuai. Kalau kita akan membangun hubungan yang efektif dengan anak, berarti kita harus membangun juga, kalau kita menginginkan anak kepada kita itu hubungannya oke, efektif, lama, ya saya ke anak juga harus humble.
harus hangat, harus perhatian, harus ramah. Jadi kita hubungannya juga bagus dan efektif. Sebelumnya Bapak tuh udah mengajar selama berapa tahun sih Pak? Saya mulai ngajar dari 2009, Bu. 2009. Dengan pengalaman yang cukup lama dalam mengajar, bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan dalam mengelola kelas dengan siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda? Jadi guru itu harus selalu up to date. Karena dengan up to date kita akan mengupgrade. Setiap masa itu punya tantangan tersendiri. Dan kita ya harus peka. Masa 2009 dengan 2024 ini sangat jauh berbeda sekali. Apalagi dengan sistem yang dulu PPDB yang dulu dengan sistem yang sekarang juga berbeda. Jadi guru harus senantiasa mengupgrade diri ketika nanti hubungannya nanti ketika kita masuk dalam pembelajaran, ketika kita sudah tahu tentang psikologis anak yang sekarang nih, ya berarti kita akan lebih efektif dalam memberikan pembelajaran. Jadi setiap masa ada penanganan khusus tersendiri, disesuaikanlah pokoknya. Bagaimana cara Bapak ini mengidentifikasi dan mengelola konflik di antara siswa pas di kelas? Biasanya ketika awal pembelajaran itu saya tanya satu-satu. Kalau seandainya ada yang terlihat murung, ya saya tanya, kamu kenapa nih? Kalau ada masalah ya nggak apa-apa. Atau mereka kadang saya tanyakan secara klasikal, ada nggak yang mengganggu selama di kelas ini? Kalau seandainya ada, mau disampaikan. Atau kalau seandainya memang malu tidak mau menyampaikan di sini, ya WhatsApp aja. Jadi pernah ada waktu itu saya mau ngajar, ada siswa yang maju ke depan, Pak saya mau ngomong, ngobrol. Nah, itu juga baik juga. Pasar itu sudah membuat harum. Ya lanjut. Yang terakhir Pak, yang sering muncul di diskusi mahasiswa pertanyaannya, gimana sih cara Bapak menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam merancang kurikulum? Ya, mungkin lebih ke aplikatif ya. Ketika perancangan di dalam RPP, saya pikir semuanya sama. Tapi ketika berada di kelas lah, psikologis pendidikan itu akan bisa kita implementasikan. Kalau di dalam kertas kayaknya tidak terlihat, tapi kalau di KPM ya akan lebih terlihat di situ karena kan bentuknya tindakan. Demikian. Mungkin itu aja Pak wawancara hari ini. Terima kasih udah mau diberi waktu. Terima kasih banyak.